لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah, dan segala yang kita miliki dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada satu saat Allah minta titipannya dikembalikan. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukurillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan tajuk dan tema sebenarnya bukan mudah, karena setiap langkah dalam ibadah haji perlu penghayatan yang luar biasa. Dari langkah nawaitu itu perlu bahasan sendiri. Berpakaian ihram, berbersihan sebelum berpakaian, perjalanan keluar dari rumah, sambil pelayar dari negara kita menuju ke tanah suci. Begitu kita tiba di kota Madinah atau di tanah suci di sana, sendiri juga memerlukan penghayatan yang luar biasa. Belum lagi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi penghayatan menikmati Raudah yang jutaan manusia mengharapkan, dan cita-cita mimpi-mimpi mereka boleh salat di satu kawasan yang termasuk sebagian daripada surga, adalah Raudah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Ini perlu banyak bahasan. Belum lagi ziarah ahli Baqi' yang terisi lebih daripada 10,000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi syuhada Uhud, Gunung Uhud, yang termasuk salah satu gunung yang mencintai Rasulullah. Coba lihat bagaimana sebuah batu gunung boleh mencinta Rasulullah. Artinya gunung Uhud itu boleh punya perasaan dan boleh cinta. Tapi sayang sekali banyak manusia di masa ini belum benar cinta Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang saat menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di Makkah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan bermacam hal-hal yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihina, dicaci maki, diusir, dan mau dibunuh. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah putus asa dan tidak pernah berhenti dakwah. Dan dia menyampaikan kepada istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, begitu dia menerima wahyu pertama, sudah tidak ada istirahat lagi. Itulah perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang malam dia menghabiskan waktu untuk salat malam dan memohon kepada Allah. Untuk siapa?
bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya, tapi Rasulullah SAW memohon untuk umatnya. Sambil pernah satu malam Siti Aisyah bangun dengan suara nangisnya Rasulullah SAW dan melihat kesedihan Rasulullah SAW, dan kata Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau sedih? Ada apa? Rasulullah SAW menjawab, ummati ummati, ummatku ummatku. Itulah yang membuat Rasulullah SAW selalu berfikir keadaan kita. Sambil Siti Aisyah tidak boleh memberikan apa-apa, hanya ikut nangis bersama Rasulullah SAW. Datang malaikat Jibril, disuruh diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha tahu bagaimana kesedihan Rasulullah SAW. Dan turun malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sedih? Apa yang engkau inginkan? Dia menjawab, ya Jibril, ummati ummati, ummatku ummatku. Itu saja, tidak pernah memfikirkan dirinya sendiri. Sambil malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW kepada Allah, dan Allah memberikan jawaban. Beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, inna sanurdika fi ummatika wala nasuk. Jangan khawatir wahai Nabi Muhammad, jangan kamu sedih, kami akan menenangkan hatimu terhadap umatmu nanti di hadapan Allah hari kiamat. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah seorang manusia, tapi manusia yang teragung, manusia yang paling suci, sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hayatnya, sejak menerima wahyu pertama selama 23 tahun sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam, selalu membawakan umatnya dalam hatinya dan selalu memfikirkan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya lewat banyak macam-macam wasiat, apalagi di hajjatul wada'. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Ittaqullaha, di mana kita berada menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudhu anni manasikakum, terimalah dan ambillah nusuk dan manasik, bagaimana cara haji Rasulullah SAW, bagaimana berjuang Rasulullah SAW, dan bagaimana ketakwaan dan keindahan ibadah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW seorang yang susah memfikirkan miliaran umatnya, tapi sayang sekali miliaran umatnya belum mampu memfikirkan satu orang Nabi Muhammad SAW. Kita di masa ini banyak orang yang mengakui cinta Rasulullah, dan bila kalau kita bertanya seorang, apakah kamu cinta Rasulullah, mesti kita sama-sama menjawab, memang saya cinta Rasulullah. Tapi mohon maaf, berlaku kita tidak sesuai cintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita memang benar-benar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita membuat Rasulullah sedih dan nangis lagi. Walaupun Rasulullah SAW sudah wafat dan sudah di alam kubur, tapi kita mampu membuat Rasulullah senyum lagi, membuat Rasulullah bangga lagi, membuat Rasulullah senang lagi. Karena Rasulullah SAW boleh diberitahu oleh malaikat, sambil salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW akan sampai kepada beliau, dan mendengar salawat kita, dan membalas dan menjawab salaman kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperjuangkan supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengagungkan supaya kita semangat untuk beribadah. Salah satunya ibadah haji, sebagaimana Rasulullah SAW mengkaitkan ibadah yang macam haji yang mabrur, yang segitu indahnya dan segitu sempurna, dengan ikhlas kita,
lahir batin kita, kita benar-benar menjadikan haji itu yang termasuk salah satu ibadah yang disempurnakan dalam segala hal. Salat kita di musim haji, apalagi kita di tanah suci, menjaga akhlak yang mulia, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanat, menjadi orang yang tawadu, menjadi orang kasih sayang, menjadi orang yang mencintai orang lain dan memaafkan. Karena kita di dalam musim haji dan perjalanan ibadah haji mesti menghadapi keujian dan kecubaan. Jangan anda berfikir sudah indahnya luar biasa. Mesti ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak menenangkan. Kita semua hal itu menyempurnakan dengan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada suara lagi menoleh kepada selain Allah, tapi kita selalu berlindung kepada Allah supaya haji kita diterima dengan apa adanya, kekurangannya maupun sempurna. Kita membawakan dengan haji yang mahal atau haji yang murah atau haji yang sederhana, bagi saya sama saja, tapi intinya Allah terima. Kalau kita membawa haji yang mahal tapi Allah tidak terima, sia-sia. Kalau membawa juga haji yang murah tapi Allah tidak terima, sia-sia. Jadi intinya jamaah sekalian, bukan kita mencari pelayanan sebuah syarikat atau sebuah kelompok, tapi yang kita mengharapkan pelayanan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan Allah terima kita sebagai tamu Allah. Dan saya tidak boleh memberikan nama untuk jamaah haji selain nama yang terindah, tamu Allah. Tamu Allah. Saya mohon jamaah sekalian memfikirkan kata itu. Anda sudah mendapatkan penghargaan, gelar yang tinggi, malah yang tertinggi, kalau disebut nama kita sebagai tamu Allah. Kalau kita dijemput kepada seorang yang mulia atau seorang raja, kita disebut oleh masyarakat atau disebut oleh rakyat atau disebut oleh siapapun, kita sebagai tamu raja atau sebagai tamu orang yang agung atau tamu orang yang mulia, bagaimana perasaan kita bangga dan senang. Apalagi kalau kita disebut nama kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadilah jamaah sekalian seorang hamba Allah yang sebenarnya. Kalau kita menjadi tamu Allah, jangan mengkecewakan Allah supaya Allah tidak mengkecewakan kita. Jangan membuat Allah murka supaya Allah menurunkan keridhaannya kepada kita. Jangan kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, apalagi kita di dalam kawasan Allah, di dalam rumah Allah, sebagai tamu Allah. Kalau kita masuk sebuah rumah, datang silaturahim ke rumah siapapun, dianjurkan kalau kita masuk rumah seorang sebagai tamu, tidak boleh kita memandangkan rumahnya dan menarik perhatian kepada apapun yang ada di isi rumah. Kita memberikan perhatian kepada tuan rumah, menghormati, menjaga, menutupi auratnya, menutupi kekurangan dan kesalahannya. Itulah begitu diagungkan oleh tuan rumah kita. Bagaimana kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah kesempatan untuk kita menumpahkan segala masalah. Saya heran orang-orang yang sudah menjadi tamu Allah tapi dia pulang tidak diampuni Allah, na'udzubillah. Kalau kita sudah jadi tamu Allah, ini kesempatan emas untuk boleh kita mendapatkan segala hajat kita, hajat lahir batin, hajat dunia akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menanugerahkan segala keindahan untuk jamaah. Bukan hanya ampunan Allah, tapi yang lebih luar biasa adalah kebebasan dari neraka Jahannam. Salah satu kawasan saat kita bertawaf yang kita hadirkan dan kita hayati, kita termasuk salah satu makhluk
yang kecil, yang lemah dan dhaif, miskin, fakir, lagi bertawaf di sekeliling Ka'bah. Di saat itu anda hayati dan fikirkan, di antara makhluk Allah, miliaran makhluk Allah yang bertawaf, semesta alam bertawaf, matahari bulan bertawaf, bintang-bintang bertawaf, para malaika yang suci yang diciptakan oleh Allah dengan cahaya, mereka juga bertawaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj naik sampai ke langit yang ketujuh, berjumpa Nabi Ibrahim alaihi salam dan bersandar di hadapan Ka'bah di Baitul Ma'mur. Bersisnya Baitul Ma'mur di atas Ka'bah yang ada di bumi. Posisi Al-Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, persis di atas Al-Ka'bah yang ada di bumi. Rasulullah melihat ribuan malaika bertawaf. Sekali tawaf 70,000 malaika. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini mereka siapa? Kata malaikat Jibril, ini malaikatullah yang ditugaskan untuk mengagungkan Allah lewat tawaf. Tidak boleh punya istirahat, tidak boleh busang, dan tidak boleh merasa lelah, karena dia hanya fokus mengagungkan Allah lewat tawaf. 70,000 satu kali tawaf. Malaikat yang lain menunggu gilirannya, antri. Cuba bayangkan, saat Rasulullah SAW melihat malaikat, dia bertanya, bila malaikat ini boleh tawaf? Yang lain yang belum sempat. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mereka yang sekali tawaf 70,000. Begitu mereka selesai tawafnya, disambungkan oleh 70,000 malaikat yang terbaru. 70,000 yang pertama menunggu kesempatan boleh tawaf lagi sampai hari kiamat, tidak dapat kesempatan itu. Itu tanda apa? Tanda ribuan miliaran malaikat, bukan ribuan lagi, miliaran malaikat bertawaf mengagungkan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah tidak memerlukan sebenarnya tawaf kita, tapi kita yang memerlukan tawaf karena Allah. Karena Allah memiliki makhluk yang tidak pernah rasa lelah. Kalau kita beribadah merasa diri sudah baik dan sudah salih salihah, malah kita tuntut, ya Allah, mana doa tidak dikabulkan, mana tidak diberikan apa-apa. Tapi malaikat tidak pernah meminta apa-apa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah malaikatullah jamaah sekalian. Berarti di antara makhluk Allah yang paling kecil bertawaf adalah manusia. Tapi karena kita merendah hati dan kita datang ikhlas karena Allah, Allah mengagungkan kita dan menerima kita sebagai tamu, orang-orang yang diagungkan oleh Allah. Kalau kita diagungkan sama seorang mulia, kita bangga. Apalagi kalau kita diagungkan oleh Allah, kita akan bahagia dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ternyata bukan makhluk Allah saja yang bertawaf. Tumbuh badan kita yang kalau kita masuk wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu tidak berfikir. Ternyata kelancaran darah dari tumbuh badan kita, keluarnya dari jantung kita, kemudian berputar di dalam tumbuh badan kita, balik lagi mengisi jantung kita, ini juga menjadikan kemutaran semacam tawaf. Oleh karena itu hikmahnya kita bertawaf dari sebelah kiri, bukan tawaf dari sebelah kanan.
Kenapa kita saat bertawaf tidak berputar menjadi kanan? Karena kita berkatakan tangan yang kanan itu bagus. Kenapa kita tidak tahu tawaf? Kalau kita melihat, ini juga berpaling dengan fitrah kita. Kalau ribuan jamaah yang bertawaf, tiba-tiba ada orang tawaf berbalik, dia mutar di hadapan. Kita anggap apa? Oh, ini orang gila ini. Bukan gila lagi, super gila. Karena kita dia, okay, macam mana ini? Tahu bukan begini macam. Sana, balik lagi. Kenapa ini sesuai fitrah dan sesuai ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata agar hati kita dan kalbu kita mendekati Ka'bah, dan juga proses darah yang keluar dari kalbu kita kemudian balik lagi, dia menarah ke kiri baru putar ke kanan, kemudian balik lagi. Berarti tumbuh badan kita, darah kita, dalam segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam tubuh badan kita juga ikut tawaf. Berarti tawaf itu termasuk nikmatnya luar biasa. Malah dijadikan tawaf itu semacam salat kita. Kalau kita batal wudu kita saat kita bertawaf, berarti kita stop, ambil. Berarti macam salat. Beda sama Safa Marwah. Coba bayangkan, kalau Safa Marwah, apalagi jaraknya sekarang banjaknya, jadi kalau ke sana ribuan jutaan jamaah. Coba bayangkan kalau Safa Marwah itu setiap kita batal ambil air wudu, ya mungkin sampai hari kiamat dah habis haji ni. Tapi subhanallah diberikan keringanan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saat kita bertawaf Ka'bah yang suci dan semua makhluk yang mengagungkan Allah, wajib kita sebagai manusia juga ikut mengagungkan Allah dalam keadaan suci. Subhanallah. Saat kita bertawaf, jangan lupa mengisi tawafnya dengan istighfar dan zikir. Dan lebih baik daripada dipimpin oleh seorang dan dia berteriak-teriak dengan suara yang keras dan kita hanya ikut-ikutan seperti burung, apa namanya burung itu? Lupalah, saya tak tahu bahasa. Pokoknya ikutlah sudah. Ya, tidak tahu artinya, tidak memahami. Terus sambil kita punya mata tengok kepada jam yang tertinggi di Makkah, hotel yang paling tinggi yang ini, karena bagaimana kita boleh merasa keindahan tawaf? Kita datang dari negara kita membawa, mohon maaf, membawa segala kesalahan, segala dosa dan segala gotoran lahir dan batin. Kita harap masuk ke Baitullah, menjadi tamu Allah di rumah Allah, supaya keluar dari rumah Allah sudah suci lahir batin, bersih, menjadi sinar cahaya lagi, sinar mukanya, sinar kalbunya, sinar badannya, ibadahnya menjadi lebih indah, doanya terkabul, segala hajat diberikan, setiap langkah-langkah diselamatkan. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, saya nasihati kalau lagi tawaf, lebih baik masing-masing mengisi semampu anda walaupun bahasa sendiri. Tidak perlu bagi translate sama Allah SWT. Allah yang menciptakan lidah kita dan Allah yang memahami bahasa kita. Daripada kita mengganggu orang lain, macam-macam bahasa lagi. Malah saya pernah mendengar orang-orang mengikuti doa-doa dalam mutawaf atau orang pemimpin doanya, malah dia ikut salah, tidak mengerti. Wa finnar, masuk neraka. Masa masuk? Ikut masuk neraka. Kalau orang baca dia tidak pandai bahasa dan tidak pandai bahasa Arab, dan orang yang buat buku dia pintar. Ada satu buku selalu tersebar di tanah suci, ditulis doa haji umrah menurut 4 mazhab. Ada satu buku kecil, kalau boleh pernah nampak, satu buku kecil dia tertulis doa haji umrah, doa tawaf, doa Safa Marwah menurut 4 mazhab. Saya begitu periksa doa, tidak ada satu pun di dalam mazhab. Cuma dia berkata, ini kalau saya berkata
Doa haji umrah nanti orang bala minum. Orang Syafi'i tidak mau, Hanafi tidak mau. Ini mungkin beda sama mazhab saya. Jadi orang penulis buku itu dia pintar, dia bagi 4 mazhab biar laku semua. Alhamdulillah buku itu paling cepat laku habis. Karena orang, ini 4 mazhab, jadi Syafi'i ya boleh. Padahal tidak ada satu pun dalam mazhab-mazhab doa-doa macam yang dibawa dalam buku itu. Jadi jemaah sekalian, apa yang kita perlu baca? Allah Maha tahu, dan kita boleh pandai memohon kepada Allah sesuai yang tersimpan dalam hati kita, hajat kita. Buku tidak boleh memahami hajat kita apa, apalagi buku bahasa Arab. Kan kita punya hajat masing-masing. Ada yang punya hajat untuk kesihatan, ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah dalam urusan keturunan, ada yang punya masalah anak dia pelayar ke negeri barat. Kita memohon kepada Allah supaya diselamatkan agamanya di alam yang menjadi bebas gaulan dan bebas berlakuan. Kita mendoakan anak kita supaya tetap dia menjaga pelajaran dan kembali ke tanah air dalam keadaan sihat walafiat dan agama tetap baik dan bagus. Ini mana ada di dalam buku? Kalau kita baca anakku yang belayar di Inggris, mana ada di dalam buku? Itu bahasa kita sendiri. Kita memohon, itulah nikmatnya tawaf. Malah saya selalu susungkan, kalau tawaf pertama itu doa untuk diri sendiri. Apapun hajat kita, apapun keperluan kita, khusus doa untuk diri sendiri. Yang kedua, khususkan untuk kedua orang tua. Yang ketiga, khususkan untuk anak dan cucu kita. Yang keempat, khususkan untuk kerabat kita dan orang-orang yang meminta kita doakan. Tidak perlu bawa surat orang-orang yang minta doakan terus kita dalam tawaf, ya Allah ini ada Bapa fulan, Haji Awang, ini bin sini bin lagi. Ini sudah tidak perlu bagi. Kalau ada orang 100 orang minta titip doa, mana kita bawa nama semua 100 orang? Yang kita ingat, yang kita sebut nama, yang tidak sebut nama, Allah Maha tahu niat kita apa. Ya Allah, yang semua titip doa, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah kabulkan ya Allah. Udah sudah, Allah tahu dan Allah Maha tahu subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima, kita khususkan untuk mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua negara Islam kita doakan supaya Allah turunkan kasih sayangnya, rahmatnya. Allah memperbaiki keadaan umat, memudahkan, diberikan taufik, diberikan hidayah. Terus yang keenam, kita doakan negara kita. Jangan kita jadi orang pelit, malah sudah berdoa di tanah suci, berbanyak doa, tapi satu kali pun tidak sebut negara kita. Ini wajib kita mendoakan negara kita, wajib mendoakan pemimpin negara kita. Karena dengan doa kalau Allah kabulkan, boleh jadi negara Brunei baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Cuba bagaimana kalau jutaan, ribuan, ratusan orang, puluhan orang yang berdoa untuk negaranya masing-masing. Allah akan berikan hidayah. Jangan kita sudah sampai tanah suci, tidak ada urusan negara saya ini. Saya di tanah suci ini, urusan negara saya pribadi, rumah tangga katanya. Ini wajib kita doakan. Terus yang ketujuh, kita kembali mendoakan, menutupi doa itu dengan doa untuk diri sendiri. Kalau kita susunkan, insya Allah tidak salah tawaf. Artinya banyak orang tanya, maaf Tuan Syekh, ini tawaf yang berapa ini? Ini saya bingung, ini sudah 4 atau 5? Terus ini sudah ujung 7 atau baru 6? Ini malah tambah, malah ada orang yang tawaf sudah 8, malah ada yang tawaf sudah 9. Sampai ada orang apalagi Safa Marwah. Saya pernah jumpa seorang tinggi besar, junggut gini dia punya jenggot. Terus dia datang, Tuan Syekh, saya capek. Dia pakai bahasa Arab sama saya. Saya langsung translate ya, tidak perlu bahasa Arab. Tuan Syekh, ini tolong, macam mana saya sudah capek. Kenapa capek? Saya sudah putar sana, putar, dah habis-habis. Kamu macam mana hitung? Ke sana balik lagi 1, sana balik lagi 2. Saya bilang salah. Ini 1 ke sana 1, balik lagi Marwah 2. Jadi Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa jadi 2.
Astaghfirullahalazim, saya sudah 13 Tuan Syekh. Kalau macam itu satu muter, kemudian muter lagi, berarti sudah 13. Saya bilang sudah berhenti, kamu pulang saja. Cukuplah, habis. Ini macam berapa bonus ini? Tapi mudah-mudahan dengan nawa itu, karena dia tidak mengerti. Inilah Alhamdulillah, Jabatan Agama Alhamdulillah memberikan kemudahan, kirimkan 3 orang yang memimpin kita. Artinya jangan salah laku haji. Kalau belum faham, tanya. Jangan habis sudah salah baru cari jalan keluar. Tuan ini saya salah tawaf. Jangan salah dulu, tanya dulu, baru kita laksanakan supaya ibadah haji kita jadi sempurna. Jangan kita malah ada seorang pernah kemarin tanya sama saya pernah berlaku ini. Terus sekarang sudah bulan Maulid, kamu haji bila haji? Tahun 2001. Masya Allah, 2001 baru anda bertanya 2012. Macam mana ini orang? Itu tidak boleh. Karena kalau ada hal-hal yang wajib kita bayar, macam fidyah, macam mana kita tunggu lama macam itu? Kalau kita meninggal dunia sebelum kita jumpa orang bertanya. Oleh kerana itu manfaatkan orang yang diberikan kepercayaan sebagai memimpin kita dalam agama, kita selalu bertanya sama mereka. Jangan kita orang merasa diri saya faham. Walaupun merasa diri faham, biar lebih yakin, tanya lagi supaya sempurna ibadah haji kita. Begitu kita menikmati ibadah dan mengisi daripada tawaf, kemudian mengisi sama, susunkan Safa Marwah sama. Safa berjalan pertama kita doakan untuk diri sendiri, balik lagi doakan untuk orang tua. Yang ketiga khususkan untuk anak dan cucu. Yang keempat khususkan untuk keluarga besar kita. Yang kelima khususkan untuk semua negara Islam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima kita khususkan untuk negara kita sendiri. Terus yang keenam, yang terakhir, yang ketujuh, baru kita kembali menutup doa itu dengan doa untuk diri sendiri. Kalau kita susunkan macam itu, insya-Allah tidak salah hitung. Kalau misal ini yang berapa? Oh, ini doa orang tua. Dua. Yang kedua ini. Terus ini yang berapa? Ini kita lagi doa buat anak-anak. Oh, yang ketiga ini. Macam itu insya-Allah boleh kita menjaga tawaf kita supaya jadi lebih baik dan lebih nyaman. Begitu selesai tawaf kita dan selesai salat 2 rakaat tawaf, jamaah sekalian, kita selama haji dalam kesempatan sebagai tamu Allah, jangan sia-sia sedikit pun waktu. Apalagi saat kita berdoa. Selesai selepas 2 rakaat sunnah tawaf, sebelum Safa Marwah, doa makbul. Doa makbul. Jangan cepat, perlahan-lahan. Alhamdulillah waktunya panjang, kita isi doa. Artinya jangan jadi orang rugi. Ini kesempatan. Kita ada waktu-waktu, jam-jam dan saat doa yang terkabul, langsung ambil dan manfaatkan sampai habis, supaya kita betul-betul segala hajat kita yang Allah Maha tahu, kita tumbahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya harap jemaah sekalian, tidak ada di antara jemaah yang pulang ke tanah air, pulang ke negaranya, pulang ke rumahnya, insya-Allah hajat dunia akhirat, hajat lahir batin sudah selesai. Tapi kita manfaatkan. Begitu juga habis Safa Marwah, dan begitu juga apalagi waktu kita di Arafah. Ini Arafah ini sudah sendiri. Arafah, saking indahnya Arafah. Dari bahasa kata Arafah, artinya boleh di kawasan Arafah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf. Kalau kita ta'aruf antara kita, saling mengenal. Siapa nama, dari mana, itu ta'aruf. Tapi kalau kita di Arafah, kita berta'aruf sama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita lebih i'tiraf terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Allah Maha segala-galanya. Allah yang menyembuhkan, Allah menyelesaikan hajat,
Allah Maha memberi rizki, Allah Maha menyelamatkan, Allah Maha membahagiakan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita mengagungkan sepenuhnya di hari Arafah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu masuk dalam kawasan Arafah, dia sibuk berdoa dan istighfar. Sampai sebagian sahabat melihat Rasulullah sepanjang hari Arafah tidak pernah makan dan minum. Malah mereka bernyangka, jangan-jangan Rasulullah puasa. Padahal kan tidak ada puasa bagi jamaah haji puasa Arafah. Tapi di luar jamaah haji boleh dia, malah sunnah puasa Arafah. Tapi begitu Rasulullah mendekati maghrib, Rasulullah sendiri ambil air dan kemudian minum, supaya Rasulullah tunjukkan kepada sahabat, saya bukan berpuasa, tapi saya memanfaatkan hari Arafah untuk bermunajat, memohon kepada Allah. Itulah Rasulullah yang sudah diampuni Allah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni segalanya, sudah dicintai Allah, malah menjadikan orang-orang yang terbahagia di akhirat, dan dia memberikan syafaat kepada seluruh umat dan seluruh manusia yang namanya asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang agung. Tapi begitu datang hari Arafah, dia benar-benar berdoa dan tidak sibuk berkata-kata atau sibuk urusan-urusan lain. Jangan kita orang, ini mana Darussalam tidak sediakan nasi mandi, katanya di Arafah bagi nasi mandi. Mana kita urus nasi mandi? Apa adanya kita makan. Tidak ada makan, kita minum. Tidak ada minum, doa saja. Sudah tidak sibuk mencari makan dan minum. Kita punya telefon bimbing itu off, mati. Kalau boleh kuburkan sekalian, biar tidak ganggu kita di hari Arafah. Jangan ganggu saya, sudah tutup, mati. Sibuk terus. Jangan kita masih di hari Arafah masih bagi SMS, masih bagi WhatsApp, masih bagi Facebook, masih tanya saham-saham sana sini. Ini rumah saya sudah laku belum? Yang belum laku, haji mabrur. Jangan berfikir rumah, jangan fikir urusan anak. Semua, walaupun anak kita lagi pelayar, lagi jauh dari kita, di hari Arafah jangan kita fikirkan anak, tapi kita fikirkan Allah yang maha urus anak kita. Kita fikirkan Allah yang maha melayani anak kita. Itulah yang kita isi, supaya kita benar-benar keluar dari Arafah dan kembali lagi Muzdalifah dan kembali lagi tawaf ifadah. Kita sudah masuk kembali lagi ke rumah Allah lagi, dalam keadaan semua hajat kita bertumbah dan semua hajat kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu. Itulah keindahan Arafah. Kenapa habis Arafah ada tawaf ifadah? Kawasan Arafah sama Ka'bah. Ka'bah itu dalam kawasan tanah suci yang disebut tanah haram. Ada batas. Sekeliling tanah suci ada batas. Di luar batas ada Arafah. Berarti Arafah termasuk bukan di kawasan suci atau di kawasan haram. Oleh karena itu, di situ sebelum masuk dalam kawasan haram, dalam kawasan suci, sebelum masuk ke dalam rumah Allah, ke Baitullah, di sini dulu bersih. Di luar segala kotoran. Lewat apa? Doa dan istighfar, taubatan nasuha. Tumbahkan segala, tidak ada titik hitam dalam jiwa kita dan hati kita. Punya masalah, minta kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Begitu kita sudah selesaikan masalah kita, Allah jemput lagi. Tamu, sini. Marilah masuk rumahku. Aku kabulkan doamu. Aku selesaikan hajatmu. Dan aku bebaskanmu dari neraka Jahannam. Itulah karena Allah di hari Arafah membebaskan jutaan hamba-hamba dari neraka Jahannam. Mudah-mudahan nama kita terpilih bebas dari neraka Jahannam. Sampai Allah bangga terhadap malaikat. Ya malaikati, wahai malaikatku, ini Allah yang maha agung memanggil malaikat. Ya malaikati, saksikanlah aku sudah mengampuni semua hambaku di hari Arafah, dan aku membebaskan mereka dari neraka Jahannam. Subhanallah.
Cuba bayangkan ya Allah, cuba bayangkan jamaah sekalian, kalau kita termasuk orang yang dibebaskan dari neraka Jahannam, yang kita terus berdoa, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, ya Allah bebaskanlah kami dari neraka Jahannam. Siapa di antara kita yang punya badan boleh bertahan dalam siksa neraka Jahannam, yang sudah Allah menjadikan neraka Jahannam tempat kesiksaan yang amat berat? Na'udzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan wajah tuan-puan semua yang hadir dan neraka Jahannam. Inilah kawasan Arafah yang kita benar-benar mengisi doa dan bermunajat. Tidak boleh berkata-kata dan tidak boleh sibuk urus-urus yang lain, hanya mengharapkan ridha Allah supaya keluar dari Arafah dan masuk lagi dalam rumah Allah, dan masuk lagi kepada kawanan Allah, dan masuk lagi sebagai tamu Allah, dan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebanggaan dan kesenangan yang luar biasa. Jamaah sekalian, wallahi nikmat kalau kita termasuk orang begitu datang kembali habis Arafah dan masuk rumah Allah lagi, Allah bangga menerima kita, Allah bangga menerima kita, Allah senang menerima kita. Ini Allah yang tidak memerlukan ibadah kita, walaupun kita tidak pernah salat, walaupun tidak pernah mengagungkan Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, tidak akan rugi oleh Allah SWT. Yang rugi adalah kita, yang tidak selamat adalah kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tunjukkan kepada malaikat sambil malaikat heran, malaikat yang tidak ada habisnya ibadah, malaikat yang tidak pernah boleh tidur, malaikat yang tidak pernah boleh lapar karena selalu ibadah. Dia melihat kebanggaan Allah bukan terhadap malaikat, malah Allah bangga terhadap hamba-hambanya manusia. Malaikati, wahai malaikatku, saksikan, lihatlah hambaku, atauni syu'than ghubra, mereka datang dengan segala hajat, mereka datang dari mana-mana, kumpul di satu kawasan, mengharap ridamu, mengharap ridaku. Ya malaikati, jadikan saksi bagi mereka, aku sudah ridha, aku terima, dan aku bebaskan mereka dari neraka Jahannam. Ini hadiah yang terbesar. Kasihan seorang yang masuk dalam kawasan Arafah tapi dia sia-sia. Masuk kawasan Arafah tapi belum boleh kenal Allah. Masuk dalam kawasan Arafah tapi belum boleh bebas dari neraka Jahannam. Masuk dalam kawasan Arafah belum diampuni Allah. Na'udzubillah. Tanda haji mabrur kita kalau kita berhasil di hari Arafah. Kalau di hari Arafah sempurna, benar-benar kita ikhlas, benar-benar kita khusyuk, dan benar-benar kita nangis karena Allah, dan kita ingat segala kekurangan syukur kita, kita belum mampu membalas nikmat Allah. Kita ingat segala salah kita, salah kita sama orang tua. Berapa kali kita menyakiti perasaan orang tua, berapa kali kita membuat ibu kita nangis, berapa kali kita mengecewakan hati mereka. Itulah saatnya kita minta diampuni Allah di hari Arafah, supaya kita masuk dalam Kaabah dan kita tawaf lagi ifadah, sudah menjadi orang yang suci. Kembali ke negara Brunei semacam anak yang baru dilahirkan, suci, sempurna, masih terisi dengan cahaya Allah, dengan berkat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, saya mohon yang haji pertama tahun ini maupun haji yang kedua atau haji berkali-kali, dah usah hitungkan yang sudah lalu. Ini haji tahun 1433. Jadikan dengan nawaitu yang jujur, jadikan ibadah haji yang terindah. Kalau Allah belum izinkan lagi, belum ada masa lagi, belum ada umur lagi untuk haji lagi, berarti haji ini yang terindah. Kalau kita meninggal dunia selepas haji, insya-Allah husnul khatimah. Jangan berfikir masih ada masa lagi supaya haji ini dah apa, saya boleh kenal-kenal saja Makkah dan Madinah, tapi insya-Allah tahun depan saya haji lagi. Siapa yang menjaminkan kita boleh pulang, dan siapa yang menjaminkan kita boleh haji lagi? Inilah kesempatan jamaah sekalian yang saya mohon dengan segala hormat,
saya mohon dengan segala kerindahan hati, saya mohon dengan rasa cinta saya kepada jamaah sekalian, jangan sia-sia hari Arafah, jangan sia-sia hari Arafah. Maupun untuk jamaah yang belum haji, disunnahkan puasa sunnah Arafah, termasuk nilai pahalanya, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa kita 2 tahun. Bukan hanya gitu saja, malah termasuk walaupun kita tidak mendapatkan kemuliaan dalam kawasan Arafah, tapi karena kita ikut menhayati, ikut menikmati hari Arafah, walaupun di negara kita, walaupun kita jauh dari tanah suci, melewati puasa sunnah, mudah-mudahan kita mendapatkan juga pahala yang sama, bebas dari neraka jahanam. Itulah jamaah yang bukan haji pun dia boleh menikmati haji, tapi di negerinya sendiri. Dia ikut menikmati hari Arafah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin ahabbu ila Allah min al-amal as-salih fil 'ashr al-awail." Tidak ada amal salih yang disayangi dan dicintai Allah sebagaimana amal salih yang ada di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh kerana itu disunnahkan bagi orang yang tidak haji, disunnahkan puasa, disunnahkan ibadah, disunnahkan baca Quran, bersedekah. Dia walaupun tidak berangkat haji, tapi baginya tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, dia tidak masuk hari lebaran 10 Dzulhijjah, sudah benar-benar kita menjadi orang yang diterima amal ibadah. Allah paling cinta amal salih di setiap musim, tapi lebih cinta amal salih di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh kerana itu, ini kesempatan bukan hanya untuk jamaah haji, malah kesempatan bagi orang yang bukan jamaah haji. Subhanallah, segitu murahnya Allah, segitu karunia Allah, segitu kasih sayangnya Allah. Masa kita orang-orang yang tidak boleh mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah menjelaskan, lallahu ashaddu farahan, lallahu arhamu bil abdi min al ummi bi waladiha. Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Kalau kita lihat ibu kita bagaimana ikhlasnya terhadap anaknya, bagaimana luar biasa sayangnya kepada anaknya, jauh lebih baik dan jauh lebih agung kasih sayangnya Allah kepada kita. Oleh kerana itu, kita datang ke kawasan Arafah dan kita datang ke tanah suci dengan rasa rindah hati. Kita tunjukkan kemiskinan kita kepada Allah. Jangan sampai sia-sia jamaah sekalian, jangan sampai sia-sia jamaah sekalian, supaya kita benar-benar termasuk orang yang mendapatkan surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengharapkan tuan dan puan masuk surga begitu saja, tapi yang saya selalu mendoakan, mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah. Jadi tidak boleh belakangan, bersama Rasulullah, terpilih masuk surga bersama Rasulullah SAW. Itulah kesempatan yang 10 pertama bulan Dzulhijjah, apalagi bagi jamaah haji. Di luar Mina, Muzdalifah, memang penghayatan haji itu luar biasa. Penghayatan luar haji luar biasa. Dan boleh kita mendapatkan perubahan dalam jiwa kita, kalbu kita dan kehidupan kita dunia akhirat. Pertama, nawaitu. Mau apa untuk haji tahun ini? Mau jadi habis haji insani yang benar-benar diridai Allah. Jamaah sekalian, kalau saya sebutkan ridha Allah, ini sebuah karunia yang lebih tinggi balasannya daripada surga sendiri. Ridha Allah itu lebih tinggi balasannya daripada surga sendiri. Sampai ahli surga saat masuk surga, Allah nawarkan, hei ahli surga, mau apa lagi? Mereka menjawab, ya Allah, ada apa lagi selepas surga? Mereka memfikirkan surga itu sudah balasan yang teragung, tidak ada lagi.
Kata Allah, aku ridha terhadapmu dan terhadap kamu dan tidak akan murka selama-lamanya. Itulah balasan Allah dia untuk ahli surga, lebih tinggi daripada surga sendiri. Ridha Allah. Kalau jamaah sekalian, terutama jamaah haji, kalau boleh mendapatkan ridha Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, beres dan bahagia dunia akhirat. Jangan fikirkan lagi masalah. Kalau sudah dapat ridha Allah, jangan fikir susah lagi, karena Allah sudah ridha. Kalau Allah sudah ridha, ibadah kita indah. Kalau Allah sudah ridha, ibadah kita terkabul. Kalau Allah sudah ridha, terjamin selamat dan bahagia. Kalau Allah sudah ridha, semuanya dibimbing oleh Allah, dan semana di mana kita berada, setiap langkah-langkah dilindungi dengan taufiknya Allah, akan selalu mendapatkan yang terbaik. Ridha Allah termasuk sebuah balasan yang lebih jauh tinggi daripada surga sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ridha dan Allah pun ridha. Kita wujudkan selama di tanah suci. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha terhadap agama Islam sebagai agamaku. Aku ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan doa ini 3 kali dalam satu hari dan satu malam, kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Wajib atas Allah memberikan ridhanya kepada hamba. Wajib bagi Allah memberikan ridhanya kepada hamba. Itu hanya melewati doa ini yang indah, singkat. Raditu billahi, mari sama-sama. Raditu billahi rabba. Kok suaranya begini? Kurang semangat ya. Jangan khawatir, jamuan insyaAllah ada. Jadi insyaAllah soal perut jangan takut. Sekarang kita dulu isi kalbu, baru nanti perutnya insyaAllah belakangan. Sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. 3 kali dalam satu hari akan wajib bagi Allah memberikan ridhanya kepada hamba. Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, dan aku ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita boleh terus bahagia, selamat, dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, di ujung-ujung haji saya sudah berkata, memang tajuk yang diajukan dan diberikan kepada saya membuat saya susah tidur. Sampai saya berkata, yang mana yang saya mau sampaikan untuk penghayatan? Karena dari awal haji sampai kita dari mula berangkat dan balik lagi, ini semuanya penghayatan. Jadi kalau kita berhenti setiap langkah dan setiap gerakan di dalam haji kita,
Boleh berhari-hari belum tentu habis. Memang haji itu termasuk ibadah yang terindah, yang luar biasa. Memang kenapa terindah? Karena di dalamnya terisi bermacam-macam amalan. Salat, tawaf, safa marwah, doa, zikir, istighfar, sedekah, bermunajat, taubatan nasuha. Itulah juga manfaatnya. Kalau kita di tanah suci, kita bagi rezeki kita yang Allah berikan, kita lihat orang miskin, nawaitu. Kita tidak perlu bertanya, kamu miskin benar atau bohong? Dah usah tanya sudah. Bismillah, karena kita hanya mencari ridha Allah di tanah suci. Kalau orang bohong, dia dosa. Tapi kita harap supaya amal ibadah kita di tanah suci memang beza sekali sama di mana-mana. Salat pun jangan malas-malasan. Apalagi di Masjid Nabawi ziarah, mungkin 8 hari atau 10 hari selama di Madinah, orang-orang malas-malasan. Apalagi kalau musim panas, dia turun salat subuh, tapi zuhur asar di hotel sajalah. Ini capek lah, lagi ramai lagi. Orang tidur, malah ketiduran salatnya. Satu kali salat di Masjid Nabawi dihitungkan 1,000. Salat saja di Masjid Jami' dah ada 1,000. Tapi Masjid Nabawi 1,000. Apalagi di Masjidil Haram 100,000. Ini manfaatkan. Kita hanya sebentar di tanah suci di sana. Kita mana boleh dapat 1,000, 100,000 dalam satu masjid. Di mana-mana di dunia ini tidak ada. Hanya di Madinah sama di Makkah. 100,000 di Makkah dan 1,000 di Madinah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Oleh kerana itu jamaah sekalian, jangan sia-sia. Manfaatkan. Kalau boleh diam di masjid, jangan keluar. Kalau diizinkan kita diam saja di masjid. Memang ini kesempatan, kita tidak tahu bila lagi ada kesempatan macam itu. Jamaah sekalian, saya tinggal di Indonesia, ada orang meninggal dunia, dia menunggu giliran bila dia dapat berangkat. Ada seorang tua umur 86 saya jumpa di salah satu kampung jauh dari Jakarta. Dia nangis, dia minta tolong, Tuan Syekh tolong bantu. Apa yang boleh saya bantu? Siap. InsyaAllah saya boleh bantu, saya siap. Saya mau haji. Wah, haji ini biaya besar ini. Mudah-mudahan saya doakan. Dia bilang saya tidak perlu dibantu biaya atau dana. Saya sudah daftar. Tapi ternyata giliran saya 2024. Hah? Terus sama siapa? Sama istri, tapi istrinya meninggal baru beberapa bulan. Jadi saya takut meninggal sebelum 2004. Coba 2024, coba bayangkan. Ini alhamdulillah nikmat di Brunei, belum sampai penduduknya di sini ratusan juta. Berarti jemaah Brunei dah ada boleh haji. Alhamdulillah. Kalau boleh oleh kerajaan Arab Saudi, 1 tahun saja 1 kali diganti. 200,000 jamaah Indonesia tidak jadi berangkat, diganti untuk Brunei. Penduduk Brunei semua boleh berangkat. Ada yang tersisa. Semua boleh berangkat ini tahun. Kalau kita boleh dapat khusus jemputan khas dari raja, semua rakyat Brunei. Saya yakin kalau Raja Saudi dia tahu penduduk Brunei hanya segitu, dia sudahlah kasih semua masuk haji. Ini kesempatan. Kalau semua kita aja boleh di Indonesia, Masya Allah. Memang ternyata nangisnya orang. Malah ada orang datang ke rumah saya, dia nawarkan tanah, tolong beli. Kenapa? Kawasan bagus, dekat jalan, di dalam bandar. Dia mau jual murah supaya boleh berangkat haji bagi ongkos biaya. Apakah di antara jemaah sudah jual rumah untuk berangkat haji? Ada angkat tangan? Tidak ada. Rumah alhamdulillah masih kita pakai. Kereta kita masih pakai. Demi Allah jemaah sekalian, ini nikmat bagi jemaah Brunei. Nikmat. Tidak ada susah. Jadi kita yang perlu fikirkan macam orang yang susah sampai dia jualkan semua hartanya, rumahnya, tanahnya, apa-apa yang dia miliki supaya boleh berangkat haji.
Malah ada yang nawarkan kepada saya sampai dia berani bayar $50,000 Brunei supaya boleh berangkat tahun ini. Dia telefon saya mau tahun ini. Yang termahal berapapun saya, yang penting tahun ini. Mau berapa? 10,000, 20 sampai $50,000 Brunei dia mau bayar supaya boleh tahun ini berangkat. Haji plus atau haji syarikat travel, haji umrah, boleh dapat paling cepat 5 tahun. Tapi kalau haji pemerintah 10 tahun, 15 tahun, malah ada daerah-daerah 20-25 tahun tidak dapat. Subhanallah. Seumur hidupnya. Oleh kerana itu kalau kita perhatiin jemaah haji Indonesia rata-rata sudah tua. Datang dia kemudian istrinya berlangkah-langkah sudah. Mau mati sudah, husnul khatimah. Dia datang karena sudah sepanjang umurnya 80 tahun dia kumpulkan biaya haji. Padahal biaya haji berapa? Tapi subhanallah, walaupun di Brunei lebih mahal, tapi kita masih boleh dan sanggup. Ini nikmat. Syukur kalau Allah memilih kita boleh berangkat haji. Sayang dan kasihan seorang yang lebih kaya tapi tidak peduli haji. Lalai. Bukan karena dia tidak peduli haji, Allah tidak mau terima dia sebagai tamu. Allah tidak mau menerima dia sebagai tamu Allah. Yang kasihan bukan Allah, yang kasihan dia. Yang dia belum tahu bagaimana kemuliaan haji. Padahal dia mampu, bukan hanya mampu sendiri berangkat, mau ratusan orang saja dia boleh bagi biaya haji. Tapi dia tidak mau haji. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat. Memang kata-kata yang saya harapkan dan yang saya mohonkan, tolong disesuaikan keadaan haji kita supaya insya-Allah kita pula membawa haji mabrur. Anda nanti lihat kalau kita sudah termasuk benar-benar haji mabrur, Masya Allah, sisa umur kita semuanya indah. Rizki dimurahkan rizki, badan yang sehat, doa diterima, amal salih dikabulkan, segala hajat disisihkan. Terus mau apa lagi? Nanti di akhirat dapat surga balasan haji mabrur. Lebih tinggi daripada itu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan maklumlah kalau ada kata-kata yang tidak sesuai atau salah-salah ucapan dalam kata-kata saya, maklumkan saya Ustaz ekspor impor. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.